Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka memastikan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal, bidang pengelolaan sumber daya air SDA, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan ke lokasi kegiatan normalisasi Pisang Batu di Desa Kararahayu, Kecamatan Karangbahagia pada Rabu 8 Mei 2024. Ditemui para awak media saat kegiatan pemantauan Kabid Pengelolaan SDA DSDA BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulia ST mengatakan kegiatan normalisasi kali ini merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pengendalian banjir, di mana di area sekitar lokasi sering terjadi banjir. Cuman juga ada permasalahan di sini karena memang sifat tanahnya itu labil ya, kita lakukan perbaikan lagi. Jadi memang alat ya bisa dibilang bolak-balik juga lah. Jadi pertama mungkin dia buka juga, terjadi longsoran, dilakukan kembali lagi untuk melakukan perbaikan. Itu kita. Ada 3 kegiatan di sekitar lokasi ini, yaitu normalisasi Kali Ulu, Kali Rasmi, dan Pisang Batu. Dan dari ketiganya akan bermuara di Kali Ciherang. Jadi sudah menjadi tugas pemerintah Kabupaten Bekasi melalui DSDA BMBK untuk melakukan program pengendalian banjir. Selain melaksanakan kegiatan normalisasi kali pembuang, Agung pun meminta dukungan dari masyarakat dan para stakeholder sekitar untuk memperbaiki saluran-saluran lokal. Karena aliran sungai banyak yang melewati perumahan dan pemukiman penduduk agar kegiatan normalisasi kali ini bisa berjalan maksimal. Baik Pak Kabid, pada kesempatan sore ini dalam rangka apa nih di tempat normalisasi kali di wilayah Kecamatan Karangbahagia? Pada sore ini kita sedang monitoring ya. Monitoring ini di kali dulu kita pengen monitoring sampai sejauh mana progres pekerjaan dari normalisasi ini. Memang karena normalisasi ini merupakan salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas SDA BMBK untuk pengendalian banjir. Karena kan kita tahu di area sini kan sering terjadi banjir. Maka di sini kita ada 3 kegiatan: normalisasi Kali Ulu, Kalen Rasmi, sama normalisasi Pisang Batu. Dan ketiganya itu nanti akan bermuara di Ciherang, ya kan? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang sudah menjadi salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas SDA BMBK untuk melakukan program pengendalian banjir. Namun di sini juga kita meminta dukungan dari masyarakat sekitar, karena yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa menormalisasi untuk kali-kali pembuangnya, sedangkan untuk saluran-saluran lokal, karena kan kita tahu kan ini banyak melewati perumahan, kan banyak melewati permukiman dan juga sebagainya. Itu perlu kita bersinergi dan satu kesatuan. Jadi kita tidak hanya cukup melakukan normalisasi di kali ini, tetapi saluran-saluran lokal yang berada di perumahan tersebut atau pengembang-pengembang tersebut tidak diperbaiki juga. Jadi nanti takutnya yang ini sudah kita lebarkan lagi sesuai dengan rasa awal dari sungai tersebut, tetapi kalau saluran lokal tidak kita perbaiki, itu akan tidak maksimal program normalisasi ini. Terus juga yang menjadi mungkin salah satu permasalahan klasik di sini adalah Bangli ya. Nah, kan Bangli ini memang cukup menjadi PR kita kan, Pemda Kabupaten Bekasi ini
Kalau kita mau, untuk kita contohkan di sini aja, kalau kita mau melakukan normalisasi tetapi masih terdapat di situ banyak bangli, di situ banyak ada tanah-tanah yang melewati trase sungai gitu kan, itu juga kan menjadi salah satu hambatan kita. Makanya kan di sini kita perlunya itu bersinergi, kita perlunya itu bersatu untuk memperlancar program normalisasi ini kan. Jadi kita emang udah jadi tugas kita ya, untuk menormalisasi memang sudah menjadi tugas Pemda melalui Dinas SDA BMBK, tetapi memang perlu dukungan dari stakeholder terkait yang ada di lapangan ataupun dari masyarakat setempat. Nah, ini jadi kan kalau kita balik lagi tadi ke awal, kita sudah normalisasi tapi bangli masih tetap ada. Terus lahan-lahan yang masuk ke daerah sungai itu masih ada ya kan. Yang itu kadang-kadang sudah kita mau kerja, ternyata mereka menyamperin kita, mengklaim, Pak ini tanah kami. Nah, sedangkan kalau memang itu tanah mereka yang diklaim sama mereka itu, selama mereka bisa menunjukkan bukti-bukti administrasi yang kuat, bisa kita diskusikan kan. Tapi kalau mereka memang tidak dapat menunjukkan bukti-bukti administrasi yang tidak kuat, nah itu kan pasti ada akan seperti apa gitu kan. Sedangkan kan kita ini kan ya kita tahu kan normalisasi ini kan salah satu program pengendalian banjir ya kan. Bagaimana tuh kita mengembalikan trek sungai baik dari tol lebar ataupun panjangnya sesuai dengan kondisi awal dia. Kan di sini dapat kita lihat di sini ada sedimen, lumpur, sampah, dan juga mungkin tumbuhan-tumbuhan segala macam. Nah, itu yang sedang kita gencarkan. Salah satunya normalisasi dengan harapan sih dengan adanya program normalisasi ini melalui Dinas SDA BMBK dapat membantu ataupun meminimalisir terjadinya bencana banjir. Mungkin tujuan kita utama itu sih seperti ini. Di sini juga tahun ini tidak hanya ini aja ya. Tapi karena memang ini yang kita laksanakan pertama kali, kebetulan 3 itu kan tadi kan Kali Rasmi, Pisang Batu, sama Kali Ulu. Selanjutnya juga nanti akan masih ada sekitar 30-an, sekitar 30-an titik lagi kali-kali yang akan kita normalisasi. Namun itu ya permintaan kami sih dari dinas ya. Kita saling dukung, kita saling bersinergi agar program normalisasi ini dapat berjalan dengan lancar, sekaligus juga dapat mencapai tujuan, yaitu dalam melakukan program pengendalian banjir. Oh, artinya harus ada kekompakan bersama ya? Betul ya, karena kan itu tadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam normalisasi ini kan. Di situ ada unsur masyarakat, ya kan? Di situ ada unsur sosial lingkungan, di situ ada unsur sosial budaya. Ya jadi kalau masyarakat masih buang sampah di kali, percuma dong kita normalisasi ya kan. Kalau di daerah pinggir kali masih ada bangli, percuma juga kita normalisasi kan. Nah, makanya kan ya perlu keterkaitan semua dari unsur-unsur. Dari awal memang kita sudah lakukan survei awal, kita sudah melakukan inventaris. Memang ada beberapa kendala ya terkait tadi seperti Pak Kabit bilang, ada beberapa lahan yang warga yang mengklaim atau milik. Nah, itu salah satu kendala, betul. Kita akan lakukan proses administrasi lagi selanjutnya seperti Pak Kabit bilang. Adapun juga dengan kondisi-kondisi sifat tanah yang labil, akhirnya terjadi kelongsoran. Nah, kita harus treatment seperti apa? Itu kendala-kendala yang sering kita temui di lapangan. Akhirnya kita mungkin lakukan dengan lakukan cerucuk untuk perkuatan slope dan tanggul sungai tersebut itu. Bang, itu kan terkait bangli yang berdiri di atas tanah PJT. Kemudian abang sudah akan ada langkah koordinasi sama PJT atau juga sama kepala desa setempat, ada nggak? Ya, pada awal itu kita juga memang sudah lakukan koordinasi dengan pihak desa, terus kita lakukan dengan instansi yang terkait seperti PJT, kita sudah lakukan juga.
Tapi memang kita butuh proses waktu itu kan untuk mengetahui trase batas-batasan mana yang memang adalah TN tanah negara ya, itu kita sudah lakukan itu juga. Jadi nanti tapi kan tidak mungkin secepat itu karena kan balik lagi namanya masyarakat, kita jangan sampai juga berbenturan, kita harus lakukan dengan secara yang persuasif. Kita memang ini klaim tanah negara, tapi mereka kadang-kadang namanya masyarakat balik lagi entah perut ataupun usaha mereka yang tinggal di situ, itu kita juga pertimbangkan seperti itu. Jadi butuh proses untuk melakukan hal tersebut. Ini kan kegiatan normalisasi ini kan tadi dalam rangka untuk penanggulangan banjir di sekitar kurang lebih 5 desa ya di wilayah Cikarang Utara dan Karangbahagia. Nah mungkin kedepannya potensinya seperti apa nih untuk menekan terjadinya banjir di wilayah sekitar setelah kegiatan normalisasi ini rampung? Ya tadi seperti disampaikan Pak Kabid juga ya, kita mohon kesadaran masyarakat lah untuk menjaga, untuk merawat yang sungai sudah kita bentuk, kita sudah lakukan normalisasi dengan tadi salah satu tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pembangunan bangli-bangli di sepanjang bantaran sungai seperti itu. Jadi tadi Pak Kabid sudah bilang kita akan lakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa bermanfaat dan dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kita harus menjelaskan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang tersebut. Dengan adanya normalisasi di wilayah Karangbahagia, Desa Rahayu, menurut Abang seperti apa nih tanggapan terhadap pemerintah daerah yang sudah melakukan normalisasi? Ya menurut saya sangat membantu sekali untuk pertanian, terutama mengurangi kebanjiran. Dengan adanya normalisasi ini, air sekali tidak meluap ke sawah. Waktu belum dinormalisasi, air meluap ke sawah, berdampak sekali untuk para petani yaitu gagal panen. Saya sangat bersyukur dengan pemerintah daerah dengan adanya normalisasi ini. Yang paling tidak untuk mengurangi dampak gagal panen para petani. Ya harapan saya ya paling tidak 3 tahun ke depan harus ada normalisasi lagi untuk menjaga tanggul-tanggul jangan sampai longsor, itu aja. Ya, berarti dengan adanya normalisasi ini Bapak selaku petani sangat apresiasi ya? Sangat apresiasi kepada sekali. Pemerintah Kabupaten Bekasi ya Pak ya? Betul. Oke, dengan Pak siapa Pak? Pak Dadang. Oke, makasih Pak Dadang. Yuk sama-sama.